puji Tuhan saudara ya. Kalimat pembuka tadi saya ya waktu disampaikan kepada saudara tentang yang Yesus lakukan dalam hidup kita tak pernah sebanding dengan apa yang kita bisa lakukan untuknya. Oh, tak pernah bisa sebanding saudara ya. Sungguh-sungguh persis seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab, setinggi langit dari bumi. Nah, saudara bisa bayangkan coba, setinggi langit dari bumi. Jadi jangan bayangkan begini, kalau Tuhan lakukan segini, kita bisa lakukan seperti ini, tidak ada. Ya, setinggi sejauh langit dari bumi, itu yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan pernah merasa kita sudah berlebihan melakukan untuk Tuhan. Itu. Menyanyinya terlalu lama, ibadahnya terlalu lama, apalagi yang terlalu lama. Berdiri terlalu lama. Lalu kita mesti dituntut sungguh-sungguh lagi. Ya, tolong selalu taruh di hati, kalau ibadah basa-basi mending tidak usah ibadah. Kalau ibadah ini cuma pelengkap, lebih baik saudara tidur di rumah. Begitu ya. Karena sekali lagi saudara coba taruh di dalam hati, bayangkan. Ini di sini kan ada perjamuan. Ya. Coba, ini perjamuan kudus sebenarnya Yesus ingatkan begini waktu dia buat ya perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, ini kalimat yang dia bilang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Setiap kali kamu makan dan minum dari perjamuan ini, kamu memberitakan kematianku. Bayangkan ya, betapa Tuhan sangat suka kalau kita selalu mengenang apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Waktu kita gagal, ya, meletakkan korban karya penebusan itu pada tempat yang tertinggi di hidup ini, kita gagal. Kita gagal. Ya. Jadi hidup yang gagal itu bukan yang tidak punya duit. Hidup yang gagal itu bukan saudara tidak mencapai cita-cita seperti yang kau cita-citakan, misalnya waktu saudara mulai bekerja. Saudara bercita-cita jadi apa? Bercita-cita ingin memperoleh apa, ingin meraih apa, ingin mengumpulkan apa, bukan itu sebenarnya cita-citamu. Karena waktu itu kita gagal. Gagal meletakkan, menempatkan Tuhan pada porsi yang sesungguhnya. Kita sudah gagal itu. Kita gagal, maksudnya sudah gagal di sini. Selama kita masih hidup masih bisa diperbaiki tentu. Ya. Tapi orang yang tidak pernah peduli tentang bagaimana dia harus seharusnya dia menggunakan kesempatan hidup ini untuk melakukan apa yang seharusnya Tuhan inginkan. Sudah lihat, ini akan terus berulang. Ini akan terus berulang. Semakin sering kita mengabaikan kesempatan, kesempatan untuk diperbaiki ya, kesempatan untuk diluruskan. Nanti sudah lihat, semakin kita akan semakin terbiasa dengan keadaan itu, dan akhirnya saudara benar-benar akan membuang kesempatan itu. Ya. Mungkin saudara tetap akan ibadah, tetap akan ada di gereja. Ini kan sedih saudara sebenarnya ya. Waktu kita beribadah, orang masuk gereja. Ya. Ini semua ada yang tidak mengerti bahasa Manado. Semua orang Manado ini ada soalnya muka-muka baru yang kita nggak kenal. Kalau seandainya saudara yang tidak mengerti bahasa Manado, nanti kita berbahasa Indonesia terus. Ya. Tapi kalau saudara, masalahnya saudara, setelah saya terbiasa ini berkhotbah pakai bahasa Manado, saya kok rasanya ini
seperti lebih mengena gitu ya. Mungkin karena memang orang dasarnya orang Manado. Dapat rasa saudara waktu menggunakan bahasa ini, aduh ini kok kurang tepat, ini kok kurang masuk. Ya kan? Angkat tangan yang bukan orang Manado di sini. Yang ada ya. Oh, orang sama. Oke, ya. Saudara, taruh ini di hati sehingga kita tidak mengabaikan kesempatan hidup, ya. Coba saudara bayangkan, orang ini diberi kesempatan hidup 1 hari untuk cari doi. Tuhan perpanjang hari hidupmu for apa? For acara. For bermain. Untuk ke mall. Untuk santai. Untuk apa? Ini Tuhan ya, yang ternyata segala sesuatu dia bekerja sesuai yang dia sudah jadwalkan. Kita mungkin bisa bikin jadwal sendiri. Tapi sekali lagi yang jadi itu jadwalnya Tuhan. Saudara tidak pernah jadwalkan sebelumnya. Oh nanti kita mau bikin ini, nanti kita mau bikin. Loh, yang jadi rencana Tuhan. Yang jadi jadwalnya Tuhan. Itu toh. Seperti hari ini ya. Orang dengan keluarga Pak Aturang. Coba. Dorang mau ada rencana ini dan itu bayangkan. Ya. Ini orang saudara. Almarhum. Toh. Saudara sebenarnya sih suka pakai bilang almarhum. Ya. Saya tidak suka bilang almarhum, ya, karena bagi saya dia kan tetap hidup, kata Yesus. Kata Yesus, orang yang di dalamnya Yesus hidup tidak akan mati selama-lamanya. Orang yang percaya kepada perkataannya dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan, Yesus menjaminnya. Dia mati walau dia hidup walau dia sudah mati, ya. Dia hidup selama-lamanya. Yang bilang Yesus. Tuh, angkat tangan di sini yang Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Kan enggak ada, ya. Orang semua di sini sangat meyakini Yesus adalah Tuhan kita. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan kita, artinya firman-Nya kita sangat percayai, ya. Firman-Nya bahkan membatalkan pernyataan-pernyataan di luar atau yang dinyatakan sebaliknya dari Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Nah, kan begitu. No? Jangan pernyataan di luar Alkitab justru malah membatalkan pernyataan Yesus. Loh, ini aneh Kristen seperti ini. Oh, dokter bilang begini. Loh, dokter tidak bisa membatalkan firman Tuhan. Dokter ciptaan Tuhan kok. Ada manusia di sini ya, mau manusia yang hormat Tuhan, yang membenci Tuhan, yang menghujat Tuhan, tetap dia adalah ciptaan Tuhan. Iya kan? Jadi siapapun orang itu ciptaan Tuhan. Saya pernah bilang ke saudara, ya, satu kali, bukan jemaat soalnya, ibu itu bukan jemaat, ya. Segera setelah dia mendengarkan khotbah saya, ya. Kelar ibadah dia datang, pendeta, aduh betul tuh tadi. Saya bilang tuh mana? Itu pendeta dia bilang tadi, dong. Itu ya siapapun orang itu, ya. Kalau dia manusia, dia pasti ciptaan Tuhan dan dia tidak bisa melawan Sang Pencipta, enggak bisa, saudara. Ya. Kong apa? Iya, ponakan saya. Ibu itu lanjutkan. Ponakan saya ahli ginjal se-Asia Tenggara. Oh. Nah, itu tahun berapa saudara? Kira-kira 20-an tahun lalu. Ya mungkin ya saya tidak tahu, saya lupa tepatnya 15 sampai 20 tahun lah. Ya. Dia bilang, "Itu ahli ginjal se-Asia Tenggara." Oh iya, bukan ahli ginjal Sulawesi Utara. Dia orang Sulut, tapi dia ahli ginjal se-Asia Tenggara. Wow, berarti hebat sekali dong. Terus apa? Dia bilang, terus dia meninggal dengan penyakit ginjal. Ahli ginjal Asia Tenggara, lalu meninggalnya sakit ginjal. Umur berapa? Mungkin dia so tua.
44 tahun pendeta. Berapa? 44 tahun. Meninggal sakit ginjal, padahal dia ahli ginjal. Bukankah ini ganjil? Saudara coba. Dia ahli ginjal. Meninggal dengan penyakit ginjal bahkan pada saat dia masih muda. Iya kan? Loh, seorang PW ukuran 44 tahun. Loh, itu belum tua. Justru itu usia produktif. Apalagi kalau dia ahli. Loh, bukankah dia mengharumkan nama bangsa? Harusnya tuh kan bela dong. Atau bagaimana menurut saudara? Ya. Orang sering menyebut yang begitu tuh yang mulia. Tuhan sedang muliakan namanya. Aduh saudara. Ini lihat ukuran dan cara pandang manusia betul-betul sejauh langit dari bumi. Iya saudara. Ya. Saya melihat ini kenyataan. Ini di depan mata. Betapa manusia lebih kagum dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Lalu menolak untuk mengagumi Tuhan yang menciptakan manusia yang kau kagumi itu. Coba ya. Manusia itu membuat orang kagum. Wah, aduh bayangkan dia itu ya. Wah, dia hebat. Dia begitu luar biasa. Dia begitu melakukan hal-hal yang spektakuler. Mari supaya tidak terlalu tertinggal jauh. Mari Bu, ayo. Oh, ajaib Tuhan Yesus. Mari ayo di sini. Di sini masih ada yang kosong. Ayo. Oh. Rupanya baru turun dari pesawat, Kang. Army. Tuh, apa namanya? Huh? Aduh, hebat ini Tuhan Yesus. Iya, mari, boleh kok gabung di sini nih. Nih kan? Ada kursi di depan, ayo diisi, ya. Jangan kasih biar setan yang duduk di situ. Oke ya. Aduh, hebat, ya. Jangan biarkan sekali lagi kita kagum kepada ciptaan Allah lalu lupa bahwa ada yang menciptakannya. Loh, harusnya jangan biarkan kekagumanmu terhadap benda ciptaan Allah, ya, makhluk ciptaan Allah mengalahkan kekagumanmu kepada Dia Sang Pencipta. Nah, coba. Ini kan keadaan manusia. Loh, saya pernah terjebak di situ, saudara. Dan hingga kini saya pun berjuang untuk apa? Mewanti-wanti diri sendiri. Hati-hati untuk tidak pernah terjebak terhadap sesuatu. Misalnya ini berkat Tuhan. Wow, ini keren, ya kan? Lalu saudara sangat mengaguminya dan lupa siapa yang kasih. Kalau sungguh Tuhan yang beri, terima kasih Tuhan, luar biasa yang Engkau beri. Oh, aku semakin mengasihimu. Begitu. Jangan tak mau balik, ya. Itu yang ada bakasih masih di situ. Sampai dia semua sampai ya misalnya saudara ada yang bakasih tuh. Kasih, ses napa inforses. Pokoknya saudara setengah jam situ kita sudah peduli. Kurang harga ini. Sampai akhirnya sudah begini. Ses. Aduh ses sopongo. Ses. Pokoknya sampai terakhir sudah begini. Ses kita semua pulang. Kita bahkan yang tidak lihat. Menurut saudara. Memang ini tahu diri. Tuh, kita yang kasih sampai kita semua pulang. Dia yang tidak taruh kira apa kita. Bukankah ini cara kita terhadap Tuhan? Tuhan beri hidup kita saudara. Ya, mulai dari kita bangun tidur sampai orang pergi tidur ulang. Tuh, saya sering bilang, coba di sini angkat tangan. Kalau mau tidur dia kasih mati saklar jantung. Supaya tidak terlalu ladang jantung tuh. Jadi pause dulu tuh jantung tuh. Supaya dia istirahat itu jantung. Pause tuh otak. Pause tuh apa? Tuh, itu darah supaya jangan baganggu kita semua tidur. Ada di sini yang begitu. Ya, waktu dia bangun pagi baru pasang DP saklar.
on lagi. Ada? So mati angko pasti. Coba. Mulai dari pagi sampai orang tidur, sampai saudara lupa Pak Tuhan, dia masih jaga Pak orang tahu. Bagaimana? Kita ada sambayang-sambayang, semua 20 tahun kita ada sambayang-sambayang. Tuhan yang tidak pernah jawab. Apa? Tidakkah kau tahu dia tergantung di salib sana? Karena kesalahanmu? Hah? Karena dosamu? Apalagi saya. Itu? Karena dosa saya. Dia tergantung di sana. Kong 20 tahun orang berdoa. Tuhan yang tidak jawab-jawab. Saudara tahu Abraham bapak orang beriman? Ibrani pasal 11, Roma pasal berapa lagi? Ya. Abraham sampai mati dia belum melihat sepenuhnya Tuhan menjawab yang Tuhan janji. Itu bukan Abraham dah minta, Tuhan dah janji. Tuhan dah janji. Kita bilang sampai Abraham mati, Abraham belum melihat sepenuhnya janji itu dikenapi padanya. Anak perjanjian cuma satu, padahal Tuhan bilang apa? Dia menjadi bapa orang beriman, semua orang beriman, bapa banyak bangsa. Kong seberapa bangsa dia dah lahirkan belum? Baru Ishak. Coba lihat ini toh. Ini Ibrani 11 ayat 13. Coba tolong baca dulu ini. 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Loh, bayangkan ini. Ini Alkitab memberi gambar, memberi pernyataan tentang apa yang terjadi dengan pahlawan-pahlawan iman. Ini kan pasal pahlawan iman, Ibrani pasal 11. Semua mulai dari Abraham, semua pahlawan iman yang ditulis di situ. Semua sudah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kong saudara soalnya ndak beriman. Cuma tuntut-tuntut mana Tuhan berjanji. Tuntut hak terus padahal kewajibanmu sebagai orang yang ditebus Tuhan kau tidak pernah hidupi. Kamu mesti tahu manusia itu ya. Oke. Kita ditebus menjadi anaknya. Kita mempunyai hak. Tapi di atas kesemuanya sebenarnya saudara mesti tahu kita memiliki ini. So baking belum? 1 Yohanes 2:6 misalnya. Coba. Mari baca. 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu wajib. Sudah belum? Kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kong tuntut hak. Belum lagi angko dia so jaga dari pagi sampai malam, ulang besok pagi, padahal angko cuma hidup dalam dosa. Dosa terus yang dilakukan, terus saja dia lanjutkan. Saya sampai bilang ke saudara, bayangkan. Hanya karena dosa itu tidak nampak dengan mata. Tidak terlihat kepada orang lain. Bukan berarti orang yang tidak berdosa. Dosa yang tersembunyi menyakiti hati Tuhan. Apalagi orang semakin lama di dalam Tuhan. Semakin lama jadi orang yang katanya sudah lahir baru. Lahir Kristen, sampai tua masih Kristen. Ya, Kristen pengikut Yesus.
Kristen pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus gimana? Yang ikut apa Yesus apa? Yang disebut pengikut itu yang mana? Pengikut Yesus. Yang disebut pengikut itu kan Mbak Iko. Iko DP belakang. Itu tuh pengikut. Bukan Tuhan saudara suruh Iko. Iko apa saudara? Tuhan kita mau pisah sana jaga apa kita. Oh ya. Tuhan suruh dia suruh Tuhan iko apa dia. Angko yang iko apa Tuhan. Bukan Tuhan iko apa orang. Tuh. Orang mesti Kristen, pengikut Yesus. Ya, Kristen itu bukan Yesus iko apa orang. Lo kan tak mau balik. Jadi dia marah apa Tuhan karena Tuhan yang iko apa dia. Karena ini Kristen atau apa? Kristen pengikut Yesus berarti iko apa Tuhan. Tuh. Tuhan yang tidak jawab orang berdoa sampai mati. Loh, orang kan iko apa Tuhan. Semua percaya rancangannya lebih baik daripada rancangan kita. Rencananya lebih baik dari rencana kita. Keputusannya lebih baik dari keputusan kita. Kok ngapa engkau marah? Kok ngapa engkau sakit hati? Loh kan harusnya apapun keputusan Tuhan. Oh Tuhan. Kenapa kok jadi begini? Kaget kita ada salah. Nah, coba gua. So pernah enggak saudara berpikir begitu? Bukan Tuhan pesalah, engkau pesalah. Oh kenapa jadi begini? Loh, harusnya kan Tuhan yang enggak pernah salah. Kedua, nyandak mungkin salah. Dia tidak pernah salah. Lalu tidak mungkin salah. Tuhan mustahil salah. Bagaimana sih? Torang yang sampai orang so pikir betul, lain kali akhirnya seiring berjalan. Ya kita pesalah kote. Nah kan coba. Kalau Tuhan ya begini. Ya kita so salah ini dia ada kasih bajalang di situ. Bukan. Tuhan tidak mungkin salah. Sampai kepada keputusan-keputusannya yang sangat menyakitkan hati kita. Coba cek yang salah itu siapa? Tuhan sampai mengizinkan hal itu terjadi. Mungkin ini lebih tepat for orang. Kenapa? Karena cuma dengan cara itu orang sadar orang pesalah. Kalau Tuhan tidak izinkan hal-hal buruk terjadi pada kita. Mungkin sampai orang mati. Orangnya tidak pernah sadar. Kalau orang kotek salah. Kalau orang kotek sedang menyakiti hati Tuhan. Selama ini orang cuma bikin sakit hati Tuhan. Coba ke saudara. Ini saya tidak hanya bicara kepada saudara. Saya juga bicara kepada diri saya sendiri. Bukankah firman Tuhan ini pedang bermata dua? Dia tidak hanya memukul ke depan. Dia juga memukul si pembicara. Ya. Firman Tuhan hidup dan kuat. Coba kok saudara. Jangan biarkan sikapmu terhadap firman Tuhan. Saudara suka firman Tuhan itu nyandak usah pukul-pukul kok pada orang. Tuh, coba kok pendeta tempo apa pendeta ini mau lemah lembut. Lepe keras begini angkau ni mau sadar. Bagaimana kong lombo? Hele keras begini kage. Inilah bayangkan peterang begini pasang leh semua lampu. Coba so pasang semua lampu kage kita lihat sudah so mulai redup. Mulai dari amin kage. Kapa sih ada pada dengar. Oh kage dia. Oh so tidur kote. No. Bagaimana kalau kita begini? Saudara, bapak, ibu, pemuda,
pemudi ya sudah. Ini baru DP kalimat pembukaan orang ya. Tiap kali dia mau bilang bapak, ibu, saudara, saudari dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya no, udah ini toh. Sampai habis dia cuma tak putar-putar di salam. Mari itu menyenangkan. Jadi orang yang ada yang dia tersinggung. Sekali lagi saudara, kalau firman Tuhan ini Alkitab yang tulis, dia hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, paling tajam. Masa paling tajam? Kalau saudara bayangkan mau potong pohon, ambil dulu kamar itu peda, ambil tuh paling tajam. Nah, sudah. Kok sampai situ saudara? Tuh peda. Kasih menari-menari. Kok putus tuh pohon. Mesti potong. Kalau potong kan kasih pukul di situ. Kalau seandainya itu pohon boleh bersuara, dia bilang, aduh susah kita. Memang mesti baking putus bangko toh. Memang mesti potong. Masa digambarkan seperti pedang bermata dua. Paling tajam. Kong dia cuma suruh menari-menari. Toh, kong sapu-sapu anggope kepala. Firman Tuhan tidak berfungsi lagi. Dan ini yang diharapkan oleh gereja masa kini. Saya berdoa saudara. Ya, Tuhan tolong sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Ya, aku tidak membuat firman Tuhan ini jadi tumpul. Karena takut itu mau pergi, kaki dia semua keluar, kaki aduh sudahlah saudara. Ya, saya mau berprinsip seperti prinsipnya Yesus. Ya, kalau tanaman itu ditanam oleh Bapa, yang tidak ada satu orang boleh cabut pada dia. Tapi kalau itu tanaman bukan tanaman Bapa, tunggu Jo. Ada saatnya dia tercabut, keluar sampai akar-akarnya, yang tidak mau bertumbuh ulang di sini. Lah begitu. Firman Tuhan yang bilang. Lalu saya bisa apa? Lihat, ya. Coba lihat ayat 12 apa? Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Murid-murid bilang Pak Yesus, Guru, khotbahmu telah menyandung orang-orang Farisi. Masa nih tahu? Coba. Ini semua gara-gara khotbah. Oh, dorang kata tidak sanggup dengar. Oh maksudnya bagaimana? Kong orang mau bagaimana? Mau khotbah apa? Dulu saya pernah ingat saudara, dulu orang masih di Sendangan. Ya, Kong karena ya dulu saudara ini anak-anak papa dulu bilang, coba kuat dia bilang, jangankan untuk jemaat. Kok enggak? Sedangkan kita kalau engkau khotbah rasa-rasa kita semua masuk di bawah meja. Tapi yang jadi dang, iyo suara so keras, kong khotbah le keras. Jadi duh kasih lombok sadiki. Dia yang bilang saudara, duh kasih yang jadi kita kepikir, Tuhan duh kita so berdosa sekali. Oh. Jadi saudara saya janji dan kita pilih kira-kira ini yang paling lombok. Ya, saya masih ingat tiba-tiba ini dapat ingat soalnya. 1 Korintus 13. Ya, Paulus bicara tentang kasih. Aduh kalau kasih kan, oh ini yang paling lombo. Kok apa? Mana lah itu paling lombo? Kasih Jo. Tuh, jadi saya khotbah 1 Korintus 13. Dan saya terkejut, itu khotbah. Khotbah. Aduh saudara saya sampai bingung. Tuhan bukan main kalau Tuhan ramu khotbah itu. Itu khotbah keras sekali. Justru kita berkhotbah tentang kasih. Saya masih ingat saudara, mulai dari awal kita atur kita pesuara. Saya tuh enggak pernah loh, kita mau bicara kong kita begini. Kong kita mau kasih pelang sekarang. Toh 5 menit berikut tuh. Enggak ada, kita enggak pernah begitu. Enggak pernah kita berdrama di sini, enggak pernah.
Enggak pernah. Jadi semua keluar seperti apa yang seharusnya, memang begitulah saya. Tuh. Ini mulai pikir-pikir, oh habis pelang-pelang, sekarang keras. Oh habis itu pelang-pelang ulang. Oh habis itu gerap. Saudara, orang kalau belajar, loh ternyata pengkhotbah, saya terkejut saudara mendengar ada pengkhotbah terkenal di YouTube. Saya pikir, oh dokter dia. Dia bilang, saya belajar public speaking. Bagaimana berbicara di depan umum. Tuh. Menit keberapa saya mesti melucu. Menit keberapa saya mesti serius. Nah, kitanya enggak pernah belajar itu. Tuh. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan, engkau saja yang bicara, kiranya aku menjadi alatmu. Jadi kita nih tahu tempo apa mau bergerak, tempo apa marah-marah, tempo apa suara kuat, tempo apa pelang-pelang. Dan tahu. Jadi salah sendiri kalau saudara tidak memberi perhatian. Gitu tak? Oh ini perkataan terlalu keras sampai kita tersandung sana. Jangankan saya. Kalau Yesus sang firman aja ternyata menyandung orang-orang Farisi. Apa dia tidak tahu? Dia maha tahu. Dia tahu yang dia katakan ini akan menyinggung orang-orang itu. Dan ini reaksi Yesus. Ini responnya. Jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, itu perkataan Yesus. Kok kalau Rona dang bagaimana? Kalau hanya nyandak pelang-pelang. Nanti siapa tuh mau tatanang di sini? Tahu dang. Terserah apa Tuhan. Tuh. Kalau dia masih mengizinkan saya hidup dan saya mesti berkhotbah, mesti melayani, loh. Tanaman yang tertanam biarlah itu tanaman Bapak. Tapi kalau dia bukan tanaman Bapak ya tunggu-tunggu juga nanti angkota cabu. Kayak pedesnya enggak ada. Kayak pedesnya enggak pernah balik. Dia bukan tanaman Bapak di sini tuh. Siapa tahu tuh mau tanang di kobong laeng. Biar jo dia pikir untuk tanang di tampal laeng. Tuh, jangan sampai di sini kok jadi duri. Coba kok saudara. Orang pikir-pikir, waduh dia inilah tanaman terbaik. Nin tahu dia duri. Tuh. Saudara saja sedih tuh. Kalau siapa dorong sinyal pernah datang. Ya ampun, saya bilang akang, saudara sedih apalagi ini. Hah? Oh kita mau bilang apa? Ya? Apa semua ganti? Kebenaran orang semua ganti dengan apa? Duh, kalau gereja lain boleh masa orang ini boleh. Supaya saudara tahu. Kalau ada kebenaran yang sejati berarti ada kebenaran yang dipalsukan. Kalau ada gereja yang asli, yang sejati berarti ada gereja yang dipalsukan. Kalau ada hamba Tuhan yang sejati, banyak hamba Tuhan yang palsu. Udah orang baca Alkitab, pendeta. Bahkan cara menjelaskan sistematis. Kalau Yesus tadi penjelasan sistematis. Atau menurut saudara apa? Waktu murid-murid tanya, Yesus itu kira-kira doktor atau profesor? Menurut saudara? Bukankah dia hikmat itu sendiri? Bukankah dia firman? Dan cara dia menjawab pertanyaan para murid tadi. Coba mana tuh tadi? Ini cara Yesus menjawab. Ini jawaban doktor, profesor, S1, 2, 3, 5 atau berapa? Coba saudara. Jadi saya sudah lama menempatkan diri terserahlah. Kita ini kelompok
kelompok, kelompok pendeta yang bego. Ayo. Dorang jotu pande, kita biongo. Dan sekali lagi saudara, nah ini cara Yesus menjawab. Kalau para sarjana sekarang, ini tidak menyentuh pertanyaan. Ini cuma bukan cuma tidak menyentuh pertanyaan toh, tapi ini memukul hatimu. Nggak usah pakai sontong-sontong, langsung pakai pak. Nah gitu, itu tuh kan bicara. Ya, ini kalau Pak orang coba kalau kita jawab begini. Oh, pertanyaannya bukan begitu Bu Pendeta. Tuh. Jawaban Ibu Pendeta belum menyentuh pertanyaan. Kau mau apa? Kalau Alkitab cara menjawabnya seperti ini. Kalau Yesus cara menjawabnya seperti ini. Lalu ini pendeta ini mau ikut siapa bicara jawab? Profesor mana? Bukankah seharusnya saudara berharap, berdoa, Tuhan, torang pendeta, nyada usah mencontoh kepada yang lain, biar dia mencontoh Alkitab. Iya, biar dia mencontoh pernyataan Yesus, pernyataan Paulus, Petrus dan rasul-rasul. Nah gitu tuh. Udah dia nyak sama temannya, itu udah terserah. Dorang itu yang pandai tuh. Nanti dorang jadi Mendikbud di sorga. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti pimpin sekolah di sorga. Kita jauh DP pembantu. Saudara toh? Orang ini mau cari apa? Bersyukur waktu orang sampai hari ini masih ada. Mendengar. Oh Tuhan, jangan biarkan aku tercabut dari tempat yang sesungguhnya aku ditanam di situ. Coba, orang baca lagi kalau gitu Yohanes 6. Coba, saudara lihat. Yohanes 6 coba lihat dari ayat coba lihat ayat 60 ini. Ya. Yohanes mencatat tentang peristiwa di mana Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, lalu ini pernyataan murid-murid kepadanya. Sesudah mendengar semua khotbah Yesus ya hari Jumat barusan ya, ini kalimat yang masih kita bahas ya, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini tuh ayat berapa itu dek? (63) ya, 63. Oh coba, seperti ini. Kayak penghuni masuk gereja. Ada acara orang. Ada acara apa? Dia sampai suntuk bilang apa? Ada resepsi. Oh, rupa susah kau bilang resepsi. Bilang jo resepsi. Oh. Apa? Acara keluarga. Ada rukun keluarga. Oh, supaya rukun-rukun ngoni. Biar ndak usah rukun dengan Tuhan, yang penting katuk keluarga rukun-rukun selalu. Toh, sama-sama kalau mau pergi surga sama-sama. Kalau dia pergi neraka, salah-salah katuk kita cuma mau pergi sendiri di surga. Jadi, dorang katuk semua pergi neraka ya, dorang katuk baku bawa. Dorang kan satu keluarga. Toh, sehidup semati. Coba. Ini kan yang terjadi. Siapa yang datang? Ada rukun. Maksudnya rukun dengan siapa? Kan dati orang lebih pilih rukun keluarga daripada rukun dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya dari cara kita memperlakukan Tuhan, dapat lihat saudara ini calon mana.
Calon surga kah calon neraka? Coba kok saudara. Perkataan ini keras. Saudara lihat itu ya. Mana itu tadi? Coba roh yang memberi hidup. Adik. Tadi. Roh yang memberi hidup tadi. Aduh, angkuy. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Coba ini kalau saya khotbah ini barang 1 bulan habis jemaat. Pendeta, tuh orang kasih yang masih tinggal di dunia. Iyo, no itu Noldi. Dia ada tinggal di mana? Tinggal di dunia. Toh. Dian cerita, tante, orang padahal susah dia. Apa Noldi kan mau ganti apa? Mau ganti SIM. Toh. Karena hampir sama dengan DP tanggal ulang tahun toh. Ulang tahun tanggal 7. Tanggal 1. Bayangkan saudara. Ulang tahun tanggal 1. Dia meninggal tanggal 24. Coba kok saudara. Orang lain Tuhan ambil ke tanggal 2 begitu tuh kasih kelar dia ulang tahun. Atau gimana? Menurut orang. Bayangkan baru tanggal 24. Orang lain tunggu kurang berapa hari rekeng Tuhan. Oh, kasih genap dia hari jadi. Nah, setelah dia mati tanggal 2 saudara bilang apa? Oh Tuhan baru treen kalamaring dia hari jadi. Sekarang Tuhan so ambil. Kalau dia ambil dari bulan depan, aduh bayangkan deh ini. Baru 1 bulan dia reken ulang tahun. Dia reken so mati. Ya coba. Ya enggak pernah ada yang betul. Tuh, saudara selalu akan mempersalahkan. Memangnya enggak pernah keluar dari mulutmu kalau Tuhan itu salah. Tapi dari sikapmu sebenarnya kau sedang mempersalahkan Tuhan. Dijauhkan kiranya orang melakukannya. Coba saudara ya. Saudara semula terbiasakan dengan kalimat itu tuh. It is well with my soul. Oh Tuhan. Aku tenang dengan semua keputusanmu. Aku tahu engkau mampu menyembuhkannya. Tapi ternyata engkau lebih suka untuk mengambilnya. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Engkau paling tahu yang paling baik. Saya mendengar cerita orang tua dari siapa? Melisa dan Melita Sidabutar. Oh. Tadinya saya tidak tahu 2 orang ini, saudara. Ya, sampai waktu itu Melita meninggal, kong kan biasa viral tuh. Tak isa apa koten ini. Kong kita, oh katukang penyanyi rohani kote. Saya dengar saudara, ya ulasan dari orang tuanya. Lalu waktu mendengar saudara kan Pak Wawancara tanya, apa waktu mereka lahir bu? Kan sakit jantung katanya. Apa ada kelainan waktu mereka lahir? Kelainan jantung? Oh enggak ada. Enggak ada. Apa mereka sakit-sakitan? Enggak ada. Ya, mereka penari dan semuanya dan apa semua ya. Sangat giat, sangat aktif. Ya. Enggak ada gejala jantung sama sekali sampai dia semua mati. Kalau dokter bilang kok pembengkakan jantung. Ini udah mau ulang lagi cerita sudah aja. Tapi paling tidak saudara lihat semua yang tidak pernah orang duga sebelumnya. Orang tidak pernah duga sebelumnya bisa terjadi di depan mata. Waktu begini, itu yang Melita meninggal. Itu bapak ibunya yang bilang hari itu sebenarnya dia kelihatan lemah, ya. Tapi dia biasa, pasti kalau hari Minggu dia mau pergi gereja. Tapi kami berhasil merayunya. Jadi dia hari Minggu nyandak pergi gereja. Saya tidak tahu ini apa rayuan betul. Rayuan ini dibenarkan Tuhan atau tidak. Tapi itu yang kita dengar. Baru saja saya dengar soalnya. Wawancara 1 tahun yang lalu tapi kita baru dengar. 1 tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu kote. Ya. Saya baru dengar wawancaranya. Saya begini, iya waktu itu kami merayunya. Dia tetap mau pergi gereja biar dia lome.
Tapi orang rayu supaya dia hari ini istirahat dulu. Dan orang nin tahu dia semua mati. Kalau menurut saudara, kalau saudara semua mati bagusnya apa? Seandainya saya tahu kita semua mati, kan dati kita berlutut sampai mati. Saudara kan nin tahu kalau saudara mati tempo apa? Coba. Kalau saudara semua tahu saudara semua mati, mungkin oh Tuhan, hari ini aduh aku persembahkan seluruh waktuku, seluruh hidupku semua untuk Tuhan. Pokoknya sampai tamang, enggak, iyo. Nanti lain kali bercerita dengan kita mau menyanyi dulu, mau memuji Tuhan. Yang ada waktu dengan orang lain kita jadiin Tuhan. Kayak apa? Semua mati bentar malam. Orang selalu berpikir orang ini, cuma orang lain tuh mati, orang enggak mati-mati. Cuma orang lain pe keluarga tuh mati, orang yang enggak pernah akan mati, orang pe keluarga. Tahu gak saudara? Tuhan yang paling tahu apa yang paling tepat. Kenapa kita tidak membiarkan cara dan keputusan Tuhan saja yang terjadi pada kita? Tuhan, oke, ini kita kerinduan. Ini kita perencana bulan ini. Oh Tuhan, ini saya melakukannya saudara. Saya melakukannya. Tuhan, kalau ada yang salah dengan rencana kami, ampuni kami satu. Kedua, batalkan semua yang tidak cocok dengan rencanamu. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau dapat membatalkan bahkan detik-detik terakhir sebelum misalnya rencana itu terjadi. Saudara berani tidak seperti itu? Ini membuktikan bahwa orang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Anak-anak percaya kepada mamanya tuh. Kalau mama yang kasih tuh makanan, saudara mau cek. Ada taruh racun, mak. Pasti oh ngana memang mesti dapat lap. Tuh, mama no ngana mau bilang mau kasih racun Pak Anggo. Biar jo mama mati, mangun jangan mati. Ya, yang enggak ada tuh orang siapa pe makanan in mama. Oh di kolor makan. Mama pe makanan. Nah, ganti dulu tuh leper enggak perlu. Mama pe makanan. Yang enggak pakai pikir-pikir. Kayak apa? Itu mama. Kayak apa saudara bisa seperti itu? Ada mama di rumah kasih biarnya. Nyandak kunci tuh lemari. Ada mama. Tuh. Nyandak kunci tuh rumah ada mama. Mama mau masuk. Gitu kan? Orang percaya itu orang pe orang tua. Saudara pe kepercayaan pada Tuhan dibuktikan dengan apa? Hah? Harusnya ini Tuhan. Ini rencananya. Ini keputusannya. Loh, jangan bantah. Justru Tuhan, kenapa kita perencana? Oh Tuhan, kalau ini yang tidak cocok dengan Tuhan perencana, oh Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, jangan kasih biar ini jadi. Loh, ini tuh Tuhan tidak cari. Ini orang model begini tuh Tuhan tidak cari. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang pe Tuhan yang tidak pernah berencana jahat. Yang tidak pernah, saya bilang akang. Sampai dia bawa ke lembah bayang maut. Lembah kematian. Loh, dia tidak pernah berencana yang jahat. Itu justru gembala yang baik tuh. Saudara lupa Mazmur 23. Tuh, Mazmur 23 tuh. Saudara paling suka nih Mazmur 23 ayat 1. Dulu saya masih ingat tuh lagu, saya masih anak-anak dulu. Apa? Tuh, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Begitu kan? Bahwa Tuhan tak akan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kau tidak peduli. Orang cuma hafal ini. Tuhan adalah gembalaku tak akan kekurangan aku. Kok ayat 2? Gagal sekali tuh. Ayat 2 ada apa?
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oh Tuhan, memang Tuhan ini gembala yang baik. Tuh ajar patorang peses supaya dia ini bawa patorang di rumput yang hijau dengan air yang tenang. Jangan ombak terus tuh air. Kong apa? Apa cuma sampai situ? Coba. Ayat 3. Ia menyegarkan juga. Memang ini ketuk berita, kabar baik. Tuh. Injil itu adalah kabar baik pendeta. Tuh. Kabar baik itu bikin segar jiwa. Tuh, mantap jiwa. Tuh. Menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jangan berhenti di situ karena belum kelar. Tuh. Ayat 4. Ternyata biar dia menuntun ke air yang tenang, dibaringkan di rumput yang hijau. Oh, ada kotek jalan ini. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, terjemahan yang lain bilang apa? Lembah bayang maut, lembah kematian, shadow of death. Aku tidak takut bahaya. Dia gembalaku. Dia bawa di lembah bayang maut, lembah kematian. Oh, untuk menunjukkan kepadaku, untuk membuktikan kepadaku, dialah hidup itu sendiri. Kong kiapa tako? Engkau besertaku, apa yang aku harus takut? Gak adamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Saya bilang ke saudara tuh, waktu itu domba Pangmalawang, tuh itu gembala gembala tongkat kan begini model. Tuh. Ini for dia batong ke akang. Gembala batong ke akang. Kedua, kalau for domba, domba nih mau datang tuh, bisa panggil-panggil, Erik. Tuh, Erik. Sudah, dah duduk di belakang kita. Stop jo minum. So ada serigala di belakang. Tuh minum. Oh, berapa lama dia pegang di sini, kong dia kasih terus DP bengko itu. Tuh dia saya sangko di leher kon tarik. Maksudnya bukan karena Tuhan panjaka, tapi karena dia hendak, justru dia sedang menyelamatkan kita. Oh, domba itu kalau minum sendiri, saudara tahu enggak? Domba itu kan DP, apalagi kalau DP bulu lebat, ya. Domba itu nih boleh minum sendiri. Dia tenggelam di tanpa minum. Justru karena DP bulu lebat, saudara, kalau dia basah, dia semua tenggelam. Bayangkan nih, Alkitab menggambarkan kita seperti domba. Kalau saudara baca, domba itu binatang bodoh. Jadi jangan sok pandai. Engkau domba atau apa? Mesti mengaku orang ini bodoh. Orang perlu dia gembala yang baik. Kalau tidak saudara, betapa banyak ranjau, jebakan di sekitar kita. Serigala yang datang, sepertinya wah ini jalan keluar terbaik. Padahal saudara ini tahu itu serigala yang hendak memangsamu. Tuh, ikut jadi pemau. Ternyata 5 tahun orang aman-aman. Itu salah satu gangguan serigala. Tuh. Taruh itu di hati. Bayangkan, Tuhan tidak bilang orang ini, kenapa Tuhan yang bikin orang sama dengan ular? Dari Kejadian, so bilang kalau ular binatang yang paling cerdik. Orang lain Tuhan bikin orang ini digambarkan seperti ular tuh cerdik. Oh, kenapa kong orang jadi domba? Tuhan bukan gembala ular. Dia menyatakan diri, aku gembala yang baik. Gembala dombanya, tidak ada gembala ular. Kalau ularnya tidak usah ada gembala.
Engkau tuh ular tuh. Kalau ular biar yang ada sendiri. Tuh kan digambarkan orang seperti domba. Domba perlu penggembalaan. Bayangkan orang ini boleh jadi kambing ya. Yang bilang Yesus kok bagaimana? Orang mesti jadi domba. Kambing nanti akan dikumpulkan pada satu saat. Kong buang pada petampah. Orang mesti jadi domba jangan sok pandai. Kalau Tuhan yang ajar, kalau Tuhan yang mengatakan, dia bilang roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Oh, sama sekali tidak berguna. Kalau itu Yesus yang bilang, yes, yes, yes. Begitu kuat saudara. Jangan saudara yes, yes, yes cuma tuh. Siapa nomor 2? Yes, yes, yes. Oh kita nomor 3. Oh iya saudara nomor 3. Yes, yes, yes. Kong siapa Yesus? Kok saudara coba kok. Tuh, orang ini tak iko-iko. Tuh, coba saudara. Kalau sungguh dia adalah gembala kita. Percaya dia mau kasih. Aduh Tuhan ini komang bukan jalan. Ini komang laut. Kalau Tuhan dah kasih lewat situ. Kiapa angkonya ndak iko. Saya sering bilang ke saudara, Yesus suruh murid-muridnya habis habis kasih makan 5.000 orang, dia suruh murid-murid semua boleh pulang, tapi murid-murid naik di perahu kong ini menyeberang Bayangkan. Ya, kalau saudara adalah murid-murid, orang banyak pulang aja. Hore, orang boleh pulang. Saudara murid-murid masih ada acara selanjutnya. Pembubaran panitia bukan. Ada pelayanan di muka. Bayangkan Tuhan. Seolah-olah orang belum berhenti-berhenti. Bayangkan leng orang boleh pulang kong nonton. Boleh pulang kong jalan-jalan. Murid-murid tinggal dulu ya murid-murid. Naik dulu di perahu. Kong mau di mana Tuhan? Iyo, pergi ke seberang. Kong Tuhan Yesus yang di mana? Nanti kita menyusul. Coba saudara. Dan murid-murid naik itu perahu kong pergi. Orang banyak pulang. Saudara lebih suka apa? Jadi orang banyak atau kelompok para murid? Kan pulang. Enak tere. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang penting kan orang so iko komang Yesus khotbah 3 hari. Saudara lihat murid-murid ada pengecualian. Semua boleh pulang, ngoni lanjut. Saya sering kalau di live lengkap sorry sampai jumpa ya. Kasih mati di situ karena saudara ada yang selanjutnya. Dorang sini boleh dengar karena dorang kelompok orang banyak. Kepada kelompok para murid ngoni ada pelajaran khusus. Yesus memberitahu menceritakan tentang perumpamaan penabur coba. Matius 13. Dia bercerita cuma perumpamaan. Sudah. Lalu murid-muridnya tanya, guru apa arti perumpamaan itu? Bayangkan Yesus kepada orang banyak dia cerita perumpamaan. Dia tidak memberi penjelasan. Penjelasan diberikan kepada murid-murid secara spesial. Jadi terserah ya. Berarti lebih panjang. Orang banyak gagal DP cerita. Biar dia nyada ada penjelasan, pokoknya gagal DP cerita. Tuh, dia nih mau dengar tuh lain. Tuh, jangan terlalu lama baca cerita pendeta. Tuh, orang masih banyak acara. Saya dari kemarin saudara sebenarnya Tuhan bukan main dong. Ternyata hari ini ya kalau membayangkan dari tadi malam lala sekali kotek kita nih hari ini. Nah cobalah saudara. Tuh, siapa tahu hari ini semua menyusul Panoldi. Biarlah pelayanan ini dilakukan seluruh hidup.
Saya setuju dengan ada hamba Tuhan yang bilang, saya setiap kali melayani selalu 100%. Maksudnya apa 100%? Apa saja yang Tuhan taruh, apa saja yang diingatkan Roh Kudus, saya bilang. Yang ada yang bilang, itu for besok aja. Nada. Ini yang Tuhan ingatkan, 100% diberikan. Besok ternyata ada ramuan yang berbeda. Seandainya saya takut, nanti kalau semua bilang sama pada orang, kong mau khotbah sebentar dong apa? Kong mau khotbah besok dong apa? Saudara jadi saksi itu. Saya tidak pernah jadi bingung untuk berkhotbah. Saya menyiapkan diri. Jadilah kehendakmu Tuhan. Tiap hari belajar. Bukan nanti mau khotbah baru belajar. Membiarkan firman-Nya masuk dan merajai hidupku. Dan memenuhi hati dan pikiran saya. Sehingga bahkan ketika saya bercerita. Hanya ini orang-orang ini yang tiap kali habis ibadah saudara sama saya pulang, saudara masih tinggal. Coba saudara dapat cerita apa? Coba. Ya enggak pernah kelar. Itu firman Allah. Waktu dia menguasai seseorang, saudara tidak punya cerita yang lain. Saudara mau baca cerita apa? Selalu akhirnya saudara bercerita tentang Yesus. Mau baca cerita pohong cingke, mau baca cerita pohong kalapa, toh? Baca cerita ikan mujair, kurang kaget, so baca cerita tentang Yesus. Saudara lihat, dari situ dapat lihat apa yang sedang memenuhi hidupmu. Itu cerita terdalam yang memenuhi hatimu. Tidak bisa diganti dengan cerita yang lain. Tapi kalau saudara adalah kelompok murid sekali lagi, saudara akan diperlakukan spesial. Apa itu spesial? Tulaing boleh pulang, angkot tunggu sadiki. Tulaing boleh pulang, murid-murid masih ada pelajaran tambahan. Saudara, waktu saudara tidak bersedia menjadi murid, dia bukan gurumu. Sementara Tuhan selama dia ada dengan murid-muridnya, dia pekerjaan adalah mengajar mereka. Kalau saudara tidak mau diajar, kamu bukan murid dan pasti dia bukan Tuhanmu. Karena kalau dia yang menjadi Tuhanmu, dia selalu akan melakukan fungsinya, mengajari kita. Tuh ya. Jadi kalau Yesus sungguh adalah Tuhanmu, siap untuk diajar. Itu ya. Itu baru orang Kristen. Kalau enggak, mungkin KTP-mu Kristen. Tapi sebenarnya kau tidak pernah jadi Kristen. Tuh, ya. Taruh ini dalam-dalam di hati. Tuhan, aku mau mempercayakan seluruh hidupku bagimu. Aku mempercayakan seluruh waktuku untukmu. Coba saudara ya. Mulai ganti kalimat dalam doamu. Ya. Saya sering bilang, Tuhan aku milikmu. Ada 24 jam dalam satu hari. Aku mohon padamu. Kiranya sungguh aku menjadi milikmu 24 jam dalam satu hari. Jangan biarkan ada menit-menit yang terlewatkan. Ternyata aku bukan milikmu. Ternyata aku tidak mau menyerahkan hidupku kepadamu. Kalau sungguh kita adalah miliknya, mengapa kita tidak biarkan dia yang memegang seluruh hidup kita? Saudara percaya terhadap semua keputusannya. Semua proses yang dia pilih. Tidak pernah ada yang salah dengan prosesmu Tuhan. Yusuf. Ada orang yang suka jadi rupa Yusuf. Tuhan.
Yusuf boleh jadi Perdana Menteri. Beri Tuhan tolong berkati mimpiku Tuhan. Gimana sih? Yusuf itu bukan DP mimpi itu. Tuhan pemimpi dah taruh pada dia. Hah? Orang lain sekarang kan? Bermimpilah yang besar seperti Yusuf, seperti Daniel. Bagaimana sih? Itu bukan orang pemimpi. Tuhan pemimpi yang Tuhan taruh. Oh. Itu. Ini kan, ini cara pandang yang salah, saudara tahu enggak? Tapi ini yang orang suka. Paulus bilang lain tentang mimpi. Coba Roma pasal 12. Tuh. Ini khotbah yang begini yang tidak disukai. Tapi saya tidak punya cara lain. Ini cara Alkitab menjelaskan tentang dirinya. Roma 12 ayat 3 deh. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Mimpi besar, siapa dah suruh? Siapa dah suruh? Mimpi rupa Yusuf. Kalau Tuhan dah taruh tuh mimpi itu, Pak Angko. Tuhan, kita mau mimpi rupa Yusuf. Malam ini kita mau jadi Yusuf. Mana lagi Angko? Aneh. Yusuf itu bercerita supaya saudara tahu bahwa hidup ini diatur Tuhan. Tuh ya. Jadi tunggu. Terus. Jangan kamu memilih hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan berpikir lebih tinggi dari apa yang Tuhan tetapkan untukmu. Ini dianggap fatal. Fatal menurut siapa? Kalau Alkitab yang bilang begini, jangan bilang ini fatal. Yusuf Tuhan taruh mimpi itu. Lalu siapa yang bawa dia sampai pada cita-cita yang Tuhan taruh? Siapa? Tuhan. No, waktu Tuhan yang bekerja, dia yang pilih itu jalan. Apa? Lewat Parigi. Ya kan? Masuk sumur dulu. Yusuf nyandak gali sumur. Tapi dia dilempar ke dalam sumur. Justru ini apa? Ini proses untuk dia mencapai cita-cita yang Tuhan tetapkan. Lewat mimpi yang Tuhan beri padanya. Iya. Dia, bayangkan 2 orang lempar pada dia di sumur. Maksudnya apa? Supaya dia mati. Lihat. Kalau Tuhan punya rencana, apapun yang ada di pikiran orang, orang semua bikin mati pada dia. Enggak. Kalau Tuhan punya rencana, tidak ada satu tangan pun yang bisa membunuhmu. Nggak ada. Sampai cita-cita Tuhan tercapai. Itu Alkitab. Ya, sekali lagi jangan paksa. Mimpi rupa Yusuf mimpi. Belajar dari sana cara pikir dan keputusan Tuhan. Rencananya sekaligus proses Allah yang Tuhan lakukan ya dalam hidup ini untuk membawa kita sampai kepada cita-citanya. Dilempar di sumur. Dompe maksud mau mati. Ya. Tuhan robah orang cara pikir, ambil ulang, jual Pak Yusuf. Jadi lempar di sumur, dijual jadi budak. Bayangkan dijual saudara Yusuf itu. Jadi budak. Katanya mau disembah. Kan mimpinya disembah. Prosesnya begitu. Untuk mencapai kursi itu. Tuhan punya
punya cara lebih tepat dari siapapun, dari siapapun, dari rencana siapapun. Tidak ada yang lebih tepat itu, tidak ada. Itu jalan yang Tuhan pilih. Bayangkan saudara ya, kalau saya baca orang-orang menggambarkan waktu itu ya, waktu dia dibeli, itu dia bukan ditaruh di unta, dia kan dibeli. Orang-orang Midian ya. Orang-orang Ismail yang membeli dia. Bayangkan saudara ya. Ada orang yang tidak muat pada dia di unta, tahu enggak? Budak yang dibeli itu diikat dengan tali di belakang di kakinya unta. Itu tuh budak. Jadi Yusuf diseret oleh unta. Tahu? Itu tuh cara budak diperlakukan. Dia dijual lalu dia dijual lagi sebagai budak di pasar budak Mesir. Saudara, ini Tuhan proses. S berapa angkos sekolah? S berapa? Lihat, ini cara Yusuf udah sekolah di mana? Lihat, hikmat Allah menguasai dia. Itu DP perjalanan sekolah. Diikat di kaki onta, dijual di pasar budak. Baru mencapai sebuah promosi di rumah Potifar. Jadi kepala, jadi mandor. Jadi mandor di rumah Potifar. Digoda ibu Potifar. Coba. Kalau saudara bagaimana? Pas-pas ini tapi nyonya. Iya, dua ikut baku ator. Bagaimana entum bunuh tuh Om Poti. Entum bunuh tuh Om Poti. Gampang tuh kalau tahun 2 so jadi. Nanti itu orang saya racun tuh Om Potifar. Jadi Yusuf so bersekongkol dengan Tanta Poti. Marinya enggak begitu. Yusuf bilang, semua dipercayakan kepadaku kecuali kau, karena kamu adalah istrinya. Aku tidak mau. Bagaimana? Berdosa. Berdosa kepada Tuhan. Itu bagaimana kata-kata itu? Obat saudara. Itu Yusuf. Saudara gimana? So itu apa itu Tuhan janji belum jadi-jadi sampai dunia ini. Cuma ingat engkau melayani Tanta Poti. Bagaimana? Malah bila perlu dia doti Pak Tanta Poti. Ya kasihan. Bukan Tanta Poti yang ganggu, dia yang Tanta Pot. Tanta Pot. Malam Tanta Pot. Enggak ya? Ini Yusuf lagi. Di rumah ini Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Sebenarnya ada yang bilang Tanta Potifar ini berarti suatu menurut saya tidak. Kenapa? Karena Yusuf bisa bilang engkau. Berarti orang dua mungkin ya paling tahu, kalau yang lebih tua mungkin tua sadiki. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf masuk gereja di mana? Bukankah dia sudah di tanah orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau saudara gimana? Sudah jadiin Tuhan. Buktinya bayangkan. Dia kasih biar kita diperlakukan tidak benar, tidak baik, tidak adil oleh saudara-saudaraku. Lalu dia biarkan aku dibuang sampai ke Mesir. Lihat, untung sekarang kita sudah jadi mandor, sudah jadi Tuhan itu. Yusuf enggak, tetap setia. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar itu dan berdosa terhadap Allahku? Ini yang membuat saudara Yusuf layak mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan. Mengapa cerita ini harus diceritakan dengan lengkap di Alkitab kita? Supaya saudara tahu itu tuh Yusuf. Jadi waktu dia menempati
kursi nomor 2 dari Firaun, dia pantas mendapatkannya. Orang ini, Yusuf waktu itu nyandak baca Taurat dengan apa? Kan dia nggak bawa-bawa Taurat. Coba kalau saudara baca. Belum ada Taurat bahkan waktu itu. Cuma dia diajar oleh Yakub tentang bagaimana menghormati, takut akan Allah. Coba. Yusuf tidak dendam kepada Tuhan. Kalau saudara semakin berpikir bahwa gereja so salah, Tuhan so salah bertindak, aduh, sadarlah saudara, yang salah itu engkau. Stop untuk berpikir dan menuding Tuhan yang tidak-tidak. Dia paling tahu apa yang paling tepat. Ya, jangan cuma tahu menuntut hak. Waktu saudara tahu siapa Tuhan itu, kalau engkau mengenal dia dengan benar, saudara justru akan begini, Tuhan, siapa aku yang engkau pilih? Siapa aku yang engkau cintai? Siapa aku yang engkau pimpin? Tuh, orang yang tahu diri, orang yang tahu Tuhan pasti tahu diri. Semakin saudara tidak mengenal Tuhan, semakin saudara tidak tahu diri. Tuh, bagaimana tuh orang tidak tahu diri? Ini yang dia tuntut. Waktu itu orang di hadapan Tuhan, saudara mau tuntut hak apa? Hak apa? Memangnya Tuhan petugas asuransi yang lupa kewajibannya? Kau tidur dan dia membangunkanmu. Kau tidur dan dia menjagamu. Kau berjalan, ya, lupa periksa tuh rem, padahal rem semua blong. Dan tiba-tiba, kayak patah rem. Sebenarnya KTN so habis DP kanvas. Bukan main. Saudara mungkin, dalam nama Yesus, Yesus tolong, set, tak berhenti. Padahal rem soblong. Dan Yesus itu yang saudara tuntut-tuntut, engkau pihak. Pernahkah saudara bilang, Tuhan, jangan seperti kemauanku. Apa saja kalau itu adalah keputusanmu, itu adalah kehendakmu, jadilah padaku. Menurut perkataanmu, menurut rencanamu, menurut keputusanmu. Itu saudara. Kau tidak pernah tahu apa yang Tuhan sedang siapkan di balik semua itu. Ada badai, ada mujizat. Saya bilang kemarin ke saudara, jangan mengeluh waktu badai terjadi. Kenapa? Karena biasanya mujizat itu justru datang setelah badai. Waktu badai mengamuk, pastikan engkau taat. Kenapa? Karena mujizat menunggumu di seberang ketaatan. Ini laut. Waktu saudara mau taat, Yesus bilang menyeberang. Pergi. Jangan dulu istirahat. Ngoni mesti baperahu mesti pergi. Di seberang ketaatan. Tuh, ini taat. Saudara melihat mujizat. Waktu Yesus naik ke perahu, segera mereka tiba di seberang. Alkitab tulis. Kau taat? Semua. Kalau saudara lihat semua mujizat itu taat. Ya, prosesnya, jalannya itu dari taat. Kalau kau tidak mau taat, kau mau jadi apa? Jadi, aduh siapanya tidak pernah jadi mujizat Pak, engkau cuma satu. Kau tidak mau taat. Dan kau bukan muridnya. Kau bukan miliknya. Kalau kau adalah miliknya, kau bersedia untuk taat. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup ini. Terjadi dalam hidup ini. Oh saudara, dia Allah pembuat mujizat. Ya, kalau sampai dia tidak tenangkan laut, DP maksud engkau pe hati itu tenang dulu. Tuhan, mana dong Tuhan? Kenapa Tuhan belum kasih tenang ini laut? Tuh, kan lebih tepat kalau engkau pe hati yang tenang. Sehingga badai boleh mengamuk, mar engkau tenang.
Ya, kalau orang hatinya tidak tenang, itu laut ada tenang-tenang dan saudara yang mengamuk. Kenapa? Karena engkau hatinya tidak tenang. Tapi waktu hatimu tenang, biar badai mengamuk, saudara. Oh, di saat badai bergelora, saudara malah nyanyi. Setang so bingung dia mau bikin apa? Itu dia suka naik itu gunung lebih tinggi dari Lokon. Saudara tetap, waduh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Coba aja, berserah itu bagaimana? Kasih biar Tuhan dapat keputusan. Selalu waktu saudara belajar, sabantar apa? Sabantar siap DP praktek. Ya, amin. Oh Tuhan, kenapa pun begini? Begitu saudara. Tuhan beri aku kesabaran. Apa beri aku kesabaran, Kong? Tuhan bagaimana kalau beri aku kesabaran? Dia bangkitkan persoalan. Tuhan dulu kita ada minta rekeng sabar. Kong apa sih jadi begini? Loh, ini dia kasih sabar. Kong tuh sabar mau bagaimana? Sabar kalau tidak ada persoalan itu mah bukan sabar. Itu seber. Kalau sabar ada persoalan dan saudara tenang. Nah itu sabar DP nama. Jadi meminta sabar. So itu. Aduh berarti kita jangan minta sabar. Juga saudara tuh. Kan saya tahu apa yang saya bilang. Mau minta kerendahan hati. Nanti Tuhan kasih kerendahan hati. Bagaimana Tuhan kasih kerendahan? Kau akan direndahkan. Itu cara Tuhan. Meminta kerendahan hati. Tuhan kan cari orang yang rendah hati. Dia kok setelah lalu kok merendahkan kita. Lah, kamu kan minta kerendahan hati. Contoh hidup ini selama. Saya mati-matian minta Tuhan karuniakan beri padaku Tuhan roh kerendahan hati. Kong orang bikin KKR. KKR dulu ada persekutuan doa. Ada KKR saudara ya. Dari dulu saya ini tahu lah kalau apa saudara ya. Mungkin karena kita terlalu apa soalnya mengerti. Ya saya dari dulu saudara. So kita tuh mau sebenarnya jadi ketua. Mau jadi ketua apapun, ini mau. Tuh, pas-pas kan. Kalau baku dapat yang orang yang suka sekali mau jadi ketua ya. Karena ada orang yang halangin, dia jadi ketua. Biarnya ada orang angka. Tuh. Nah itu KKR dihadiri oleh banyak orang. Nanti waktu itu ribuan orang kayaknya. Tuh. Dan sudah, kita datang dan sudah. Itu tamang satu, dia so atur semua tuh acara. Tuh orang kasih yang DP peserta. Dan sudah kita dia atur siapa pimpin pujian. Kalau khotbah memang sudah ditetapkan. Mari ini yang mau atur acara, ya tuh tamang itu yang atur semua. Sudah orang kasih yang pelengkap. Saya duduk di antara hamba-hamba Tuhan. Lalu sebelum mulai acara, kalau tidak salah sementara menyanyi. Itu song leader menyanyi di muka. Lalu saya ini tamang ini datang. Wah Burona yang doa pembukaan nih. Oh iya dong. Aduh bagus Burona supaya berdiri dekat situ. Kalau Burona jauh-jauh nanti baru mau panggil belum nih Burona mau bajalan ke muka. Kita bilang jadi bagaimana? Berdiri jadi dekat situ. Untung kenapa tuh panggung jadi kita yang karena dia bilang begitu kita kasih MP dekat ya. Dia suruh bukan kita mau. Jadi supaya Burona kalau dia panggil Burona langsung naik so di dekat situ. Oh Tuhan bayangkan saudara. Tuh kita so di dekat panggung. Untungnya naik di atas. Cuma kita berdiri dekat panggung. Kok tahu-tahu tuh song leader berdoa sendiri. Tuhan Tuhan. Oh Tuhan. Dia sebentar berdoa. Kok kita balik saudara. Ya orang kan biasa begitu. Memang itu merah. Dapat rasa tuh darah semua so di telinga. Tapi oh Tuhan kita so merah so hitang ini. So nak mengerti saudara. Kok kita balik. Tuhan semoga tidak ada orang lihat. Aduh saudara. Rasa-rasa kalau boleh masuk di bawah kursi. Kita semua pergi di bawah kursi. Saudara.
Tuhan kita pikir, DP maksud apa? Kiapa reken kau bikin begini pak kita? Kita kan nak minta mau doa pembukaan. Kau kiapa suruh bayangkan suruh berdiri di muka le. Saudara, toh kau kita duduk. Lalu waktu saya sudah ditampa duduk saudara. Tiba-tiba saya diingatkan. Toh seberapa hari ada sambayang minta kerendahan hati. Toh napa DP? Tuhan baru saja mengaruniakanmu kerendahan hati. Oh Tuhan, terima kasih untuk kerendahan hati. Kau sejak itu saudara, saya gugup meminta kerendahan hati. Hah? Tuhan minta kerendahan. Kok apa ini mau jadi? Oh Tuhan. Oh Yesus toh. Saudara minta apa? Toh? Minta apa? Tuhan engkau mujizat, engkau pembuat mujizat. Oh Tuhan, kiranya rupa ini ini alami mujizat. Oh Tuhan, tolong biarlah aku mendapat mujizat. Tahu-tahu saudara? Kiapa so ada benjolan. Bilang katamu suka ada mujizat. Kiapa saudara sobat diam. Bagaimana ada benjolan? Mau lihat Tuhan ada mujizat. Tuhan bikin mujizat. Saudara cuma suka apa? Tuhan sembuhkan saudara dari influenza. Begitu. Hah? Dari sakit flu jodang Tuhan. Tuh, dari sakit flu. Oke, apa dia yang sembuh dari kanker? Engkau ni mau dapat kanker? Hah? Suka dapat kanker? Supaya engkau bersaksi. Ternyata Tuhan mampu menyembuhkanku dari kanker. Mau? Oh Tuhan, begitu kata. Dia penolong, dia pembuat mujizat, dia semuanya. Dia adalah jalan. Bagaimana dia adalah jalan? Dia tutup semua pintu. Supaya kau tahu dia adalah jalan. Hah? Kenapa kau tak begitu? Tempo apa engkau tahu kalau dia adalah jalan? Dia tutup semua jalan. Supaya kau tahu dia adalah jalan. Supaya kau tahu dia adalah Tuhan itu sendiri. Sekali lagi saudara, ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi. Karena dia hendak membuktikan siapa dirinya di dalam hidup saudara. Lagi itu saudara, Dian kasih lebih kuat sedikit tuh amin. Biar supaya orang tahu, kenapa Dian so kuat. Nah itu. Tuhan mengizinkan. Saudara, Dian nol dihilang. Kong kita dong. Oh Tuhan, siapa tuh mau hilang? Nah ini. Kau memiliki Tuhan pembuat mujizat. Pelaku mujizat. Dapat lihat ini saudara pemuka. Rupa so gugup. Tadi rupa agak rame. Ada mujizat. Aduh haleluya, haleluya. Lo lihat dulu. Mau mujizat apa kalau semua ada? Ada sementara pesta, so habis semua tuh makanan. Ya mesti begitu. Oh Tuhan, tadi tuh orang udah berdoa supaya semua cukup, bahkan berlebihan. Engkau nak perlu mujizat berarti toh. Jadikan dia Tuhan dalam hidupmu dan biarkan dia melakukan apa saja menurut keputusannya. Jangan pernah takut saudara. Kali lagi tuh ini orang-orang baru ini coba. Sana ini anak saya coba berdiri jadi situ dia. Berdiri. Nah ini lumpuh. Ya, dia lumpuh ya, hampir 4 tahun lumpuhnya. Ya, orang perhitungan sih 3 tahun 8 bulan. Dia lumpuh dan semua orang Rembokan tahu. Tuh, karena dia digendong untuk ke sekolah. Tuh, karena kakinya kecil. Semua bengkok, tangan bengkok, kepala bengkok. Ya. Jadi semua tahu. Waktu dia disembuhkan, mujizat. Orang cuma jam nyanyi. Tiap malam menyanyi. Kalau bukan 2 jam, 3 jam. Menyanyi. Jadi dia so tahu DP obat menyanyi. Kalau dia sementara kesakitan, mama bangun Jo, pasang tuh keyboard, adik so sakit. Udah, orang semua menyanyi. Kau menyanyi apa? Ya menyanyi memuji Tuhan. Lagu pelang, lagu cepat, semua lagu. Orang persembahkan kepada Tuhan. Saya selalu taruh dalam hati Tuhan. Aku rindu engkau dapati. Aku bersyukur untuk apapun keputusanmu. Termasuk ketika anakku mesti lumpuh. Orang tidak pernah tahu sebelum dia mau berjalan. Karena dia tidak pernah berdoa supaya dia berjalan. Nah ini kan konyol tuh udah dengar.
Ini apa DP konyol. Saudara ini 25 tahun. Dek 25 tahun dek. Sudah 25 ya. Tapi pikir-pikir dia baru 20 tahun. Itu sudah 25 gue dek. Ya enggak saudara ya. Sudah 25 tahun orang pikir tuh hari dia semua mati. Nih sudah 25 tahun. Tuh, semua dia boleh baking. Saudara belum pernah lihat dia olahraga. Semua olahraga dia boleh baking. Ya. Tuh. Kok tidak lama setelah dia sembuh, Tuhan kasih mujizat berikutnya. Saya pun benjolan di payudara. Tuh, hore. Tuhan ajaib. Tuh, kong dia tak kupas. Daging dari dalam nongol keluar. Semua payudara kanan mengeras. Terus tidak sampai di situ. Benjolan muncul di kiri. Saya pun pengumuman kepada jemaat. Ngoni akan kehilangan gembala. Tuh, gembalamu Tuhan semua panggil pulang. Tuh, karena hampir tidak ada payudara, kanker payudara yang sembuh. Apalagi tidak diobati seperti saya tidak diobati. Mau bayar bagaimana? Tulaeng sampai so habis semua doi-doi. DP terakhir serta so habis semua tu doi. Mati tuh DP orang. Itu kan yang terjadi. Kanker payudara. Kamu bilang apa? Terima kasih Tuhan. Ya, adik so baik. Sekarang kita Tuhan semua panggil pulang. Loh, ini yang terjadi. Menurut pernyataan medis saya dengar di Metro TV. Kanker payudara tidak diobati 6 bulan. Mati. Jadi saya hitung mulai dari dia tabuka itu luka di kanan itu. Ya. November 2006 saya hitung berarti Mei 2007 kelar 6 bulan. Jadi pengumuman Pak Jemaat. Tuh, Metro TV bilang tuh dokter bilang kalau nyanda diobati kata cuma 6 bulan. Jadi ya kalau betul dorang perhitungan berarti kita mungkin semua pergi Mei 2007. Kong sekarang sudah 2024. Sudah tahu Mei 2007? Itu bulan kesembuhan saya. Coba, tidak pernah diharapkan. Karena saya tidak pernah berdoa dalam nama Yesus kanker pergi. Justru Tuhan, oh haleluya, buat aku semakin rindu padamu. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kita menyanyi rindu Pak Tuhan. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Anak-anak dipersiapkan semua. Tidak ada yang marah-marah Pak Tuhan. Kalau ngoni belum bisa bersyukur sekarang berdoa. Supaya ada harinya kalian akan sungguh-sungguh bersyukur. Mama so pigi deng Tuhan. Kelak ngoni menyusul. Tuh, bayangkan. Sementara bersyukur. Dan saya tidak pernah tahu. Kalau bulan Mei 2007. Tuhan menyembuhkan saya. Total. Tuh. Pengerasan di payudara kanan. Tidak ada lagi. Sama sekali tidak ada. Lenyap. Pengerasannya lenyap. Saya cari benjolan di kiri. Lenyap seketika. Habis khotbah hari Minggu. Nah, lalu tak tinggal DP luka. Luka kira-kira segini. Luka di payudara kanan. Ya. Luka yang kemudian menutup dengan sendirinya. Meninggalkan bekas untuk menjadi kesaksian kepada semua orang. Yesus tidak pernah berubah. Ajaib dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh, coba saudara. 2007 sekarang 2024. Oh, itu lain kita dengar kemoterapi berpuluhan kali bahkan DP terakhir bayar 2 tahun. Habis itu bertumbuh lagi dan tidak bisa diobati mati. Pergi di mana? Di Penang. Amerika. Pergi di mana? Pergi di planet Mars. Tetap mati. Kenapa di Amerika sudah ada orang mati? Di Penang yang tidak ada orang mati, semua hidup. Saudara, tuh. Percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di mana? Ada di sini. Oh, taruh itu di hati. Kalau kau bisa antri di dokter, kenapa tidak bisa antri di sini? Tunggu, ini ruang kerja, ruang praktek dokter di atas segala dokter. Itu saudara. Taruh di hati. Dia mampu
terhadap segala sesuatu. Yang orang bilang, siapa masa mungkin apa ya DP hasil. Tuh, sekali lagi saudara, dia lebih ajaib dari yang bisa diceritakan. Taruh terus di hatimu dan engkau akan melihat. Sungguh bukan cuma itu ibu pendeta itu pecerita. Aku juga mengalaminya. Ya, ajaib Tuhan. Ya, ajaib dia. Haleluya. Saudara boleh bilang dia ajaib. Coba sama-sama bilang Yesus ajaib. Mari beri sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Haleluya. Mari saudara sambil berdiri. Kita beri sorak-sorai untuk Yesus. Katakan haleluya. Haleluya Yesus.